Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi ya hari ini ya. Nah, sekarang saya akan ngebahas tentang bagaimana caranya untuk membuat deck profiling untuk calon investor Anda. Begitu caranya ya. Cara membuat deck company profile untuk investor kurang lebih seperti ini teman-teman yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, untuk profil perusahaan, kita cepet aja ya, biar kalian nggak bosen mendengarkan suara saya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, teman-teman, profil perusahaan Anda. Jadi dalam profil perusahaan itu sejarah tentang perusahaan Anda, bisa jadi dengan produk Anda pun juga harus ditulis dengan secara padat, singkat, padat, tertib, aman, dan benar-benar bisa membuat orang langsung meleleh. Nih, gitu. Sejarah perusahaan Anda. Terus kemudian visi misi Anda juga harus jelas di situ. Taruh semuanya jelas sesuai dengan tujuan perusahaan Anda. Kemudian nilai inti. Nilai inti ini adalah identifikasi yang jelas. Nilai-nilai inti dari perusahaan Anda yang melandasi aspek-aspek bisnisnya di dalam perusahaan Anda. Baik secara produk ataupun secara layanan dan jasa perusahaan Anda. Terus dibikin tuh ada ini perusahaan pemiliknya siapa, foundernya siapa, ya kan yang mendirikan siapa aja. Terus timnya bagaimana dan siapa aja itu kalian apa namanya bikin profilingnya. Terus ini untuk struktur organisasinya mulai dari tingkat eksekutif, per departemen ataupun divisi dan tanggung jawab dan tugasnya itu kalian harus buat sedetail mungkin tapi nggak terlalu banyak. Jadi simple aja, dibikin simple tapi pas gitu. Kemudian kalian juga mempersiapkan pengalaman-pengalamannya dari project-project sebelumnya. Jadi misalnya perusahaan kalian itu sudah punya pengalaman pernah mengerjakan project A, project B, project D. Nah itu juga harus kalian bikin penyusunannya ya. Penyusunannya itu dimulai dari project yang paling kesohor atau project terkemuka. Itu yang kesohor itu project yang mana? Mungkin dapat company yang besar, itu project-project yang keren atau project-project besarnya, taruh di situ, tunjukkan ini loh project saya yang pernah saya lakukan, kami lakukan dan berhasil diselesaikan. Terus kemudian jangan lupa kalian harus bikin reputasi terbaik atau reputasi baik di calon investor kalian. Jangan sampai nanti calon investor kalian itu nanti salah perkiraan atau salah bikin ya. Jangan bikin investor kalian ragu, karena keraguan itu bisa jadi kalian tidak beruntung untuk mendapatkan pendanaan dari mereka. Kemudian setelah citra dan reputasinya harus bagus, kalian juga di situ munculin tuh penghargaan-penghargaan perusahaannya, kalian sudah dapat apa aja. Mungkin pernah mendapatkan award apapun dalam perusahaan kalian ataupun produknya kalian, award atau achievement apapun itu bisa kalian tuang di situ sehingga laporannya kalian di decknya kalian itu akan lebih lengkap lagi dan orang jadi lebih percaya lagi nih. Wah, ternyata ini produknya bagus nih. Oh, ternyata perusahaannya oke nih gitu teman-teman. Kemudian teman-teman jangan lupa slide tentang analisa pasar dan potensi pertumbuhannya. Jadi pasar saat ini sama potensi pertumbuhannya nanti seperti apa. Jadi sekarang nih kayak produknya misalnya, oh saya jualannya sekian tahun ini. Target saya, potensi pertumbuhan saya di tahun berikutnya itu sekian. Kenapa? Karena begini. Nah itu identifikasi peluang pertumbuhannya di masa depan itu seperti apa. Tunjukkan bagaimana perusahaan Anda mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita untung di tahun berikutnya sekian persen lagi, Pak. Wah, kita untung besar, Pak. Dan kalau kita untung besar, Pak, kita akan mudah ngembaliin uangnya Bapak. So, itu yang harus kalian taruh juga dalam deck tersebut. Kemudian, strategi pemasaran dan penjualannya. Itu juga kalian harus benar-benar bikin yang relevan. Mulai penelitian pasarnya, analisis perlakuan atau perilaku pelanggan Anda, tren pasarnya seperti apa, kebutuhan yang belum terpenuhi itu kebutuhan yang seperti mana, yang bagaimana gitu ya. Terus pengembangan mereknya kalian nih. Ini mereknya kalian atau merek produknya kalian atau brandnya kalian di perusahaan Anda itu mau dibangun seperti apa? Mau di sekuat apa nih kita ngebangun untuk branding produknya kalian. Jadi benar-benar si brand tersebut, merek tersebut itu harus benar-benar punya yang bikin gebrakan sehingga brand tersebut itu bisa cepat kesohor. Jadi awarenessnya brand tersebut harus ditingkatkan lagi. Kampanyenya bagaimana atau promosinya bagaimana di pasaran luas. Nah itu juga harus benar-benar bikin rencana, strategi, konsep yang jelas, konkret, bisa dibuktikan,
bisa divalidasi. Itu yang sangat-sangat penting. Kemudian yang tidak kalah penting, kalian harus punya laporan keuangan atau tinjauan keuangan. Jadi pendapatan tahun ini sekian, keuntungan bersihnya tahun ini sekian, proyeksi pertumbuhan tahun depan sekian persen. Itu juga harus kalian taruh di situ, sehingga itu menjadi salah satu pemicu, calon investor kalian itu akan lebih percaya di situ. Wow, ada nih berarti ini angkanya gitu. Terus kemudian teman-teman, kontaknya juga kalian harus jelas, ini perusahaannya apa, terus websitenya, nomor teleponnya yang bisa dihubungin segala macam itu juga harus jelas. Begitu kurang lebih teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tugas kali ini kalian membuat apa? Kalian harus membuat deck untuk persiapan calon investor Anda. Ingat, deck ini bisa jadi menjadi salah satu penilaian untuk Anda bisa memenangkan miliaran rupiah pendanaan dari Bos UKM. So, bikin decknya hati-hati, sesuaikan dengan apa yang sudah kami informasikan barusan, sehingga kalian bikin decknya itu udah mulai menarik, investor langsung tertarik, uangnya langsung mengalir, bisnis kalian sudah pasti naik kelas ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisnis kalian makin lama makin maju, makin sukses, omsetnya meningkat, bersama Bos UKM kalian bisa langsung naik kelas, bisa dapat dana miliaran rupiah. Terima kasih dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya.